Singgasananya Allah itu di dalam jasad manusia. Baitullah itu kekuatan istimewa. Itu ada 3 lokasi. Jadi sebenarnya bayi tabung tanpa harus ditabung itu udah bisa. Asal kejadian kita itu sama. Jadi laki perempuan itu karena berkeseng. Ada jasad ini. Tapi roh itu semuanya sama. Kalian yakini masuk ke agama Islam, ya ikutin syariat Kristen, ya ikutin syariatnya Kristen. Hindu, Buddha, Konghucu silahkan. Kalau yang ateis, orang dia nggak mau pakai baju, dia netral, nggak apa-apa. Jadi kalian tidak boleh menyalahkan, menghukumi siapapun. Kalian ilmu belum sampai. Kalau kalian menyalahkan, itu berarti kalian belum paham dengan spiritual yang kalian pelajari di sini. Karena masih mencari kambing hitam yang perlu disalahkan. Padahal kambing hitam susah sekarang. Yang paling banyak kambing belang-belang. Gitu. Kalau yang hitam susah. Makanya jangan dicari. Ubah mindset otak negatif. Jadikan mindset otak positif. Kalian akan mudah mendapatkan pencerahan. Tapi kalau asumsinya kalian negatif, saya yakin itu akan wujud. Karena lebih cepat wujud itu kalau negatif daripada yang positif. Kadang kalau yang positif itu butuh proses. Kalian ngasih proposal positif sekian banyak itu, belum tentu dalam jangka cepat terwujud. Tapi kalau kalian mungkin, yang ono biar klenger, yang ono biar, biasanya cepat. Karena kontak dengan anasir yang 3 tadi. Ayo we. Itu gitu. Makanya luar biasa. Luar biasa. Usahakan setelah kalian mempelajari ilmu meditasi, ilmu memahami jati diri, ilmu tentang diri pribadi, jangan pernah otak, pikiran, akal kalian biarkan ke negatif. Usahakan kalau awal nih pemula, awal kan agak sulit perangnya. Perangin kalau ada kesadaran, astagfirullahaladzim, atau ya Allah ampuni saya, atau apa aja sesuai bahasa yang difahami, dimengerti. Buruan kita introspeksi diri. Nanti dosa lagi, istighfar lagi, tapi jangan berkekalan. Jangan terus-terusan. Kalau terus-terusan itu namanya ngeledek. Candaan. Masa Allah diajak bercandaan? Pahami itu. Saya tidak menyinggung satu sama lain. Manusia itu mahalul kota wan manusia. Tempatnya kelemahan, tempatnya kelalaian. Tapi jangan berkekalan, jangan terus-terusan. Terus kikis terus.
Makanya kita bimbing di sini untuk memahami casing jasad kita dan untuk memahami jiwanya dan bagaimana memahami kekuatan energi hidup, energi kekuatan roh yang tanpa batas. Jangan pernah kalian menganggap diri kita paling benar. Kebenaran itu hanya sudut pandang. Jadi beda-beda. Ini kita menyinggung pemahaman anak-anak sekarang yang menganut ilmu kebebasan. Mungkin dia merasa itu benar dari sudut pandang yang menganut kebebasan. Tapi bagi yang menganut spiritual itu disalahkan. Kalau bisa jangan hanya menyalahkan, tapi bagaimana cara membimbing supaya dia tidak terjerumus terlalu jauh. Tapi yang terjerumus itu juga harus sadar bahwa kita harus mencari jalan solusi untuk hidayah. Udah dapat hidayah, jangan dilepas. Terus genggam erat-erat apapun yang terjadi. Insya Allah kita akan sehat, selamat dunia, selamat akhirat. Coba deh rasain yang sudah ikut camp, kalau dia pahami syahadat jiwa itu kekuatan sangat dahsyat Pak Zin. Seperti Ibu tadi, dalam kegelapan itu terang benderang. Jadi lampu paling terang, lampu merkuri itu ada di dalam. Ada di dalam. Kan singgasananya Allah itu di dalam jasad manusia. Baitullah itu kekuatan istimewa. Itu ada 3 lokasi. Ada di otak kita nih, lempengnya ini, seret, ini ada di situ. Disebutnya kelenjar pineal. Itu secara sains. Tapi kalau yang sudah saya pahami dari turun-temurun, Baitullah yang bisa kita andalkan untuk hal apapun, kebutuhan kita, perjuangan kita, kekuatan tanpa batas, ada di dalam loop. Setelah loop ada lagi. Itu seperti itu. Kalau singgasananya yang satu lagi, itu kalau usianya sudah menep, sudah sering berkholwat, sering berpuasa, itu bisa sangat dikendalikan. Tinggal rahmatan lil, karena itu energi, karena ada di dalam kemaluan kita, ada di sulbi kita, tempat memproduksi black box-nya kita yang biasa kita pahami, yang di situ ada maul itu terus akan turun dari sulbi. Makanya kalau yang belum punya keturunan itu kasihan, kemungkinan di sulbinya itu harus kita perbaikin. Tapi bagi yang spiritualnya sudah masuk, itu nggak akan kesamaran lagi. Apa masalahnya? Sebenarnya masalah orang tidak punya keturunan itu hanya 2, bibitnya atau lahannya. Itu aja. Kalau bibitnya bagus, lahannya pasti kenapa gitu, nggak sampai ada.
Kalau hanya bagus, ini bibitnya kenapa? Itu aja, cuma di situ aja. Dan saya sudah nyoba, pengen anak laki perempuan semuanya ada ilmunya. Secara sains pun, ilmiah pun bisa, secara kedokteran juga bisa. Jadi sebenarnya bayi tabung tanpa harus ditabung itu udah bisa. Jadi kita jangan pernah menghukumi sesuatu itu negatif. Ubah channel otak kita ubah. Yang tadinya bau busuk ubah dengan bau harum. Makanya jangan lupa nanti yang tadi udah habis siram jamas, pakailah minyak wangi yang biasa dipakai. Supaya bahaya kita akan mengubah yang tadinya masalah jadi berkah. Dan akan menyelesaikan semua ujian yang Allah ujikan kepada kita dengan sangat istimewa, ajaib, dan luar biasa. Banyak hal. Yang akan bisa kita rasakan dengan kita selalu mengikuti hati nurani. Karena ini benar-benar kebenaran dan kekuatan yang sangat istimewa. Ya kalau dipikir, ya saya sering ini seorang wanita yang lemah. Itu kalau pikiran manusia. Tapi kalau asal kejadian kita itu sama. Jadi laki perempuan itu karena berkeseng. Ada jasad ini. Tapi roh itu semuanya sama. Nyawa itu sama. Yang beda itu jasa. Syariat